Haleluya, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat boleh silakan duduk kembali. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya.
Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah
bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada di penghujung tahun 2023 dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan nyata buat kita. Amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Yuk sama-sama bangkit berdiri, kasih salam kananmu, katakan Tuhan Yesusku baik. Tuhan Yesusku baik. Dia sungguh baik, bahkan teramat baik buat setiap kita. Haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, serukan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Buat setiap kebaikan Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan syukur pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ayo sama-sama kita serukan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Ayo biar yang wanita memuji Tuhan, yang wanita nyatakan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekarang ganti yang kaum pria memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Sebab Kau yang layak dipuja. ayo kaum pria lebih lagi nyatakan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. oh. Haleluya. Ayo sama-sama menari buat Tuhan. Yuk serukan. Soraklah, haleluya. soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Come on. Soraklah, Haleluya. soraklah. Haleluya. Oh, Haleluya. lebih lagi sorak-soraknya buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Soraklah,
apa? Yesus yang besar. Serukan. Haleluya. Katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Come on. Tangan kami terangkat, serahkan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Mari nyatakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Come on. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, sorakan kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan. Terpujilah, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Oh, kami bangga, kami punya lain seperti Engkau Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Di bawah pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami. Ayo jemaat Tuhan nyatakan. Tangan. Yes. Amin. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, Sorakan kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. amin. Tangan kami terangkat, sorakan Terpujilah, kemenangan. terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Oh, Yesus kau Raja. Oh, serukan. Haleluya. Kita sama-sama berkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi pada Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Serukan. Serukan. Haleluya. 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 Mari jemaat silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari lebih lagi kita mau bawa ucapan syukur kita buat Tuhan. Buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan. Oh ya ralaba ya syandaya, mari naikkan syukur. Katakan Yesus Engkau baik, sungguh baik Tuhan, bahkan Kau teramat baik. Oh ya ralaba ya syandaya, ralaba ya ralaba ya. Sebab sesungguhnya kasih setia-Mu enggak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami, bahkan yang menetapkan setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Yesus. Oh ya ralabaralabaya syandaya ralabaya 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 ralabaya. Mari ambil waktu pagi hari ini untuk kau boleh datang sama Tuhan, untuk kau boleh ucap syukur sama Tuhan buat segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupanmu. Mari nyatakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Oh, hiana ya ramo, hiana ralaba ralaba ya se, haleluya. Hiana ya ralaba ralaba ya shanda ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Hiana ya ralaba ya se, hiana ya ramo, haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Shanda ya ralaba 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 ya. Shanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba 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 ya ralaba ralaba ya. Sharalaba ralaba ralaba ya ralaba ya si. Shanda ya ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya ralaba ya shanda ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Oh ralaba ralaba ya shanda ya ralaba 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 ya ralaba 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 ya ralaba ya. Oh ya ralaba ya shanda ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Oh ya ralaba ralaba ya shidi ya ralaba ralaba ya. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada di sepanjang musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau yang jadi andalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan. Yes Lord, yes. Kami cinta Engkau Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari panggil namanya Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord, nama-Mu indah, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu. Ya Tuhan, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari biar jemaat saja serukan, ku mau memuji, amin. Oh ya Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Woo! Yes, amin. Yes, kemuliaan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap
perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Sandara la bara 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 sandara la bara la bara la bara la bara. Ora la la ya sandana mara la bara sikara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara ya sandara bara. La bara 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 ya sandara la bara la bara la bara la bara. La bara 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 la. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi ini. Kau menuntun setiap langkah kami sampai kami boleh ada di dalam penghujung tahun 2023 ini ya Tuhan. Semua oleh karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Banyak hal yang kami lalui, banyak perkara yang kami lewati bersama dengan Tuhan, baik itu suka dan duka. Tuhan yang terus menolong dan menopang kami. Kau yang memberikan jalan keluar setiap persoalan kami. Kau yang memberikan kami kekuatan setiap kami ketika kami menanggung beban yang berat. Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kami yang sedang letih lesu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun hari-hari ini kami sedang mengalami kesesakan, kami percaya memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ada mujizat dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Itulah pengharapan kami ya Tuhan, di dalam Engkau senantiasa. Biar kasih-Mu terus melimpah-limpah atas kami sekalian. Firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan dapat menguatkan kami, menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan yang terbatas yang ada, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan menguatkan kami sekalian. Terima kasih kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, berbicara buat kami sekalian. Segala kuasa setan iblis yang coba mengganggu ibadah ini maupun memberitakan firman-Mu kami tolak di dalam nama Yesus. Kau yang berkuasa atas kami semuanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, gimana kabar saudara? Haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus kita luar biasa. Tidak terasa saudara kita sudah dalam penghujung tahun 2023. Ya. Natal sudah kita lewati. Dan kita akan tinggalkan tahun ini saudara. Mungkin ada banyak hal yang kita alami di tahun 2023 ini. Ada yang suka, ada yang duka, ada yang menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, tantangan. Mungkin saudara berkata, tahun ini tahun yang berat. Tahun 2023 tahun yang tidak menentu seperti itu. Ada banyak yang kita lewati. Atau mungkin yang lain mengatakan, oh ini tahun yang baik. Tahun yang luar biasa, tahun yang mana Tuhan menolong saya, menyatakan kuasa, menyatakan mujizat. Masing-masing kita percaya Allah kita sama. Dia memberikan kita semuanya, pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin saudara. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu enak maupun tidak enak. Dia mendatangkan kebaikan buat setiap mereka yang mengasihi Dia, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Silakan PowerPoint bisa tampilkan. Tema saya pagi ini adalah berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil? Siapa mau beruntung? Semua pengen berhasil dan beruntung, amin saudara? Katakan kanan diri saudara, jadilah orang yang berhasil dan beruntung. Tadi dalam Voice of Pentecost dinyatakan tentang bagaimana kegagalan. Petrus mengalami kegagalan untuk dia mengikut Tuhan, tetapi pada akhirnya dia mengubah arahnya, dia percaya setelah kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga akhirnya saudara dia menjadi orang yang disebut sebagai sejarah gereja atau bapak gereja, dia pendiri dari sidang jemaat Tuhan, dan dia menjadi sokok guru gereja Tuhan. Sampai pada akhirnya Petrus melayani menggembalakan jemaat yang ada di Roma, dan ketika tantangan yang begitu berat, masalah yang begitu luar biasa yang dihadapi di Roma, jemaat Tuhan yang ada di Roma, maka Petrus bisa mengalami kemenangan. Sekalipun dia harus mengalami namanya disalibkan terbalik. Dia tidak mau seperti Tuhan Yesus, terlalu mulia disalibkan seperti Tuhan Yesus, maka dia disalibkan dengan cara terbalik. Saudaraku dikasih Tuhan, keberhasilan, keberuntungan diharapkan oleh semua orang. Kita semua mencari itu. Kita hidup dalam dunia mencari itu. Kita harapkan semua itu terjadi atas kita. Baik dalam pelayanan, saya juga pengen berhasil dalam pelayanan saya. Dalam melayani Bapak Ibu Saudara, saya ingin berhasil. Dalam kehidupan, dalam bekerja, saudara juga pengen berhasil. Dalam usaha, saudara juga pengen berhasil kan. Begitu, jualan Indomie bisa berhasil. Laris semuanya kan begitu kan. Jualan minuman, apa yang sekarang lagi ngetren itu? Teh apa? Teh Solo. Pengen berhasil, laris gitu kan. Tapi masalahnya banyak sekali saingannya juga ya, gitu ya. Pengen berhasil, begitu. Yang jualan sayur juga begitu, pengen sayurannya bisa laris. Yang tambal ban juga begitu, pengen semuanya laris. Yang penting jangan nyebar paku ya. Nyebar paku di jalan, jangan sampai ya, begitu. Sambil penuh semangat nyanyi lagu, ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalamnya, gitu kan, saking semangatnya, gitu ya, nggak masalah, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita merindukan keberhasilan dan keberuntungan terjadi kita. Tidak ada yang mengharapkan kegagalan. Tetapi secara tidak langsung, secara tidak sengaja, secara tidak sadar kita mengalami itu. Dan ini yang juga dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dan Yosua 1 ayat yang ke-5 sampai 9. Kita akan membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 31, pasal 31 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kuatkan dan jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini pesan Tuhan melalui Nabi Musa kepada Yosua sebagai anak rohani, sebagai generasi berikutnya yang akan memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Jalan yang akan dilalui belum pernah dilewati oleh Yosua dan bangsa Israel sebelumnya. Karena itu mereka perlu tuntunan Tuhan, dan Yosua juga adalah masih muda pada waktu itu ketika dia memimpin generasi berikutnya. Yang mana belum memiliki satu pengalaman, dan Yosua mengalami namanya ketakutan, mengalami kegentaran. Seperti itu. Tidak mudah untuk menjalani itu, saudara. Kemudian slide berikutnya Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Saya akan membaca yang ke-5, saudara, dan yang ke-6 dan seterusnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, pesan ini disampaikan kepada Yosua, supaya Yosua menguatkan dirinya dan bangsa itu, bahwa Tuhan akan menuntun, menyertai dan akan membuatnya berhasil dan beruntung. Tetapi ada syarat yang harus diikuti oleh mereka, supaya mereka berhasil dan beruntung. Saudaraku dikasih Tuhan, di tahun 2023 ini, kita ada di tahun yang namanya tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Sudahkah kita mengalami kemenangan? Atau kita sudah mengalami kemenangan, bergerut lagi, ya seperti itu saudara. Menang, ada tantangan lagi, mengalami kemenangan, ada tantangan lagi, menang lagi, begitu. Mungkin ada yang jatuh, kalah, bangkit lagi, jangan menyerah, bangkit lagi, terus seperti itu. Supaya apa? Karena kemenangan menjadi bagian kita, jangan terintimidasi oleh iblis. Iblis berusaha untuk mengintimidasi kita. Kamu memang lemah, kamu memang salah, kamu memang seperti itu, dan kamu gagal, kamu tidak bisa, nggak bisa. Nah, iblis bisa mengintimidasi itu sehingga kita semakin lama semakin bisa terpuruk, saudara. Karena itu kita harus bangkit, kalahkan iblis dan jadilah pemenang. Juga kalahkan diri kita sendiri, kedagingan kita, keinginan kita, saudara. Kedagingan kita ini yang coba mengalahkan kita sehingga kita ditipu oleh keinginan kita sendiri, saudara. Seolah-olah itu bisa menyenangkan Tuhan, bisa membuat kita bahagia, tetapi padahalnya tidak, saudara. Kita juga berada di tahun namanya 5784, yang disebutkan dengan tahun Pedalet. Menurut kalender Ibrani tanggal 15 September 2023 sampai nanti 2 Oktober 2024. Kita ada di tahun 5784 yang disebut dengan namanya Pedalet 84, seperti itu. Angka 80 digambarkan sebuah mulut yang disebut dengan sebutan P. Begitu. Mengingatkan kita tentang peranan mulut kita. Dan angka 4 menggambarkan pintu atau dalet, itu pintu. Seperti itu. Nah, karena itu di tahun ini, saudara, kita juga ada di masa ini, maka kita perlu perhatikan itu, saudara. Untuk kita perhatikan tahun Pedalet. Pintu mulut, mulut pintu. Nah, seperti itu, perhatikan itu. Saya juga berbicara selama tahun 2023 tentang bagaimana hidup kita menjadi murid Kristus. Jadilah kita murid Kristus yang sungguh-sungguh, murid Kristus yang tangguh, murid Kristus yang militan, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, yang menuai jiwa-jiwa. Amin, saudara. Lihat kanan kiri saudara, jadilah murid Tuhan Yesus yang tangguh. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, kita hadapi dan bangkit, jadilah pemenang. Amin, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami keberhasilan dan keberuntungan?
Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mau sukses, mau berhasil, atau mau kalah. Tergantung kita masing-masing. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan. Yang pertama, alami penyertaan Tuhan. Sama-sama alami penyertaan Tuhan. Lihat kanan kiri saudara, sekali lagi katakan alami penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan saudara, kita akan gagal. Betul? Di dalam ayat yang ke-5 dan 9 ini saudara dikasih Tuhan, kalau ayat itu disampaikan di dalam firman Tuhan satu kali itu berarti penting. Kalau sampai 2 kali itu sangat penting. Jadi kalau kita membaca Alkitab, saudara, kita pelajari pesan ini disampaikan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sekali itu berarti penting. 2 kali sangat penting. 3 kali sangat-sangat penting. Cara membacanya begitu, supaya kita bisa memahami. Nah, penyertaan Tuhan, alami penyertaan Tuhan. Nah, dikatakan di dalam ayat 5 dan 9, itu 2 kali, aku menyertai engkau. Saya salah ketik itu saudara, alami penyertaan Tuhan maksudnya. Alami penyertaan Tuhan. Kita bersyukur untuk tahun 2023 ini. Selamat 1 tahun sudah Tuhan pimpin buat hidup kita. Adakah hidup sudah bersyukur? Ya, mari kita bersyukur. Ya. Mungkin ada yang mengalami duka. Ada ditinggalkan keluarganya. Tetapi bersyukurlah. Saya bisa merasakan bagaimana ketika kehilangan orang yang kita kasih. Mungkin itu menjadi satu, waduh Pak berat. Ya, tidak mudah memang. Tidak mudah. Untuk pengharapan ke depan, bagaimana penghidupan, bagaimana pekerjaan, bagaimana tidak mudah. Saudara. Buat yang masih utuh semuanya, jangan juga menjadi sombong. Lalu menghina mereka yang sudah ditinggalkan, sudah single parent atau sudah sendirian. Biar saling menopang dan saling menguatkan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai keluarga Allah kita saling menolong dan menopang. Menjalani hidup itu kalau kita bersama-sama itu lebih enak, saudara. Amin. Ketika kita sendiri-sendiri memang berat. Tetapi ketika bersama-sama, karena itu janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan pertemuan-pertemuan ibadah itu kita sering dikuatkan satu dengan yang lain. Musa berkata di dalam Keluaran 33:15 kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sampai dibuat lagu, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saudara, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita akan gagal. Kita akan kalah. Karena itu, alami penyertaan Tuhan senantiasa di dalam hidup ini, apalagi memasuki tahun yang baru, tahun 2024, tahun politik. Tahun yang tidak mudah. Pada waktu yang lalu, saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa kejadian-kejadian, disampaikan ini ke depan banyak tantangannya. Begitu. Makanya kita perlu menguatkan diri kita. Alami penyertaan Tuhan senantiasa, tahun yang tidak mudah, tahun yang tidak menentu. Penyertaan Tuhan sangat penting. Maka jika pintu yang dibukakan oleh Tuhan, jika Tuhan sudah membuka pintu, maka saudara tidak ada yang bisa dapat menutup. Demikian juga kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3:7,
dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Karena itu penyertaan Tuhan itu sangat penting buat kita. Sehingga ketika Tuhan membuka pintu buat kita, maka Tuhan akan terus memimpin kita. Ketika Tuhan menolong kita, pintu akan terbuka dan Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian kita. Demikian juga kalau Tuhan sudah menutup pintu, saudara, usaha apapun mungkin susah untuk membuka pintu itu. Karena apa? Tuhan sendiri menutup. Demikian juga kalau kita disertai Tuhan, saudara, dan pintu ditutup dalam hidup kita, maka orang lain yang coba menyerang kita, kuasa setan yang menyerang kita, tidak bisa menembus karena Tuhan sudah menutupnya. Alami penyertaan Tuhan senantiasa. Yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Boleh lihat kanan kiri, sekali lagi katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hati gampang sekali kan, ketika mengalami tantangan, ketika mengalami ejekan, ketika ini gampang kecut ya. Waduh, kok tantangannya berat. Apalagi ada orang yang kalau ngomong itu ceplas-ceplos, tidak mikir lagi ngomongnya. Sudah nggak mikir, begitu yang di sini sudah, aduh, sakit di sini, sakitnya di sini gitu kan, sudah diiris-iris, seperti dikasih jeruk nipis, ditambah bawang putih, bawang merah, apa itu, saudara, nggak karu-karuan kan, jadinya kan begitu. Tapi yang ngomong, kira-kira yang ngomong ingat nggak apa yang dia omongin? Dan kalau begitu siapa yang rugi? Ya, sudah mikir, nggak bisa tidur gitu kan, omongan tadi, orang tadi. Aduh, kemarin Natalan, kenapa saya nggak diundang? Atau mungkin begitu, kenapa saya nggak ada? Gara-gara dia itu ngomongnya nggak bener itu tadi, mungkin gitu kan. Yang ngomong sudah lupa kali, karena ngomongnya ceplos gitu aja kan. Di sini mikir gitu kan, seperti itu. Atau mungkin ketika ada omongan begitu, kenapa begitu? Saudara, nah, jangan terpengaruh dengan omongan orang ini. Memang tidak mudah untuk menerimanya. Dan di sini kadang kita mengalami seperti itu, saudara. Ya, sakit. Tapi kadang yang ngomong pun juga sudah lupa. Kadang, makanya gitu, saudara. Jaga hati kita sendiri dan juga jaga hati saudara kita. Jaga hati kita, jaga hati orang lain juga. Berhati-hati dalam kita ngomong. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Tuhan berbicara kepada kepada Yosua. Pada waktu Keluaran bilang apa tadi berapa? Lupa. Pada waktu Ulangan 31 ayat 6, Tuhan juga sudah berbicara, kuatkan dan teguhkanlah. Di dalam ayat yang berikutnya di sini, ayat yang ke-6, 7, dan 9, kuatkan dan teguhkanlah, ini sampai 4 kali Tuhan berbicara kepada Yosua, supaya kuatkan dan teguhkanlah. Menghadapi orang-orang di Kanaan, jalan yang mereka belum pernah dilalui oleh mereka, perlu kekuatan dan keteguhan hati. Ketika bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti nyata. Tetapi Tuhan tahu bagaimana keadaan Yosua pada waktu itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi tahun 2024 ini, perlu kekuatan dan keteguhan hati dari kita sendiri. Kita perlu pimpinan Tuhan supaya hati kita kuat, kita menjadi teguh. Menghadapi tahun politik, pada waktu yang lalu kita sudah diajak berpuasa selama 11 hari.
Saudara ikut berpuasa? Saudara ikut berpuasa? Amin. Ada yang mungkin berpuasa lebih daripada itu. Kita panitia Natal berpuasa lanjut sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 16 kan? Kita puasa lanjut. Nah, puasa 11 hari pada waktu itu tuntunan untuk masuk ke tahun 2024 adalah tentang bagaimana 11 itu berbicara tentang kekacauan, tentang chaos, tentang hal-hal yang negatif, kerusuhan dan sebagainya. Karena itu puasa 11 hari pada waktu itu untuk mengcounter, untuk mematahkan sehingga tahun 2024, tahun politik, supaya kerusuhan, chaos, diam dan tenanglah. Tidak terjadi. Tidak terjadi huru-hara, saudara. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Papua, supaya mereka tidak bertindak anarkis. Ada yang mengikuti berita di Papua? Yang tahu? Doakan mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga pada waktu yang lalu saya ketemu dengan teman, anggota juga, dia cerita ke saya. Dia bilang gini, iya Mas, memang pada waktu mau Natal ini ada 3 orang yang ditangkap. Memang tidak diekspos, memang itu nggak boleh, seperti itu. Supaya apa? Tidak menjadi gempar, tidak menjadi malah jadi rame begitu. Saudara, kita doakan supaya di tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik, semuanya aman, terkendali, tidak ada berita-berita hoak yang menyebar. Begitu. Kita juga tidak terpengaruh untuk menyebarkan hoaks seperti itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hadapi tahun 2024 dengan kekuatan Tuhan. Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita semuanya. GBI tahun 2024, Sinode GBI mengambil satu tema, beriman teguh kepada Kristus. Kalau pada waktu yang lalu, tahun 2023, fokus kepada Kristus. Maka di sini, tahun 2024, beriman teguh kepada Kristus. Kenapa? Berarti ada banyak tantangan yang bisa menggoncang iman kita, orang-orang percaya. Kita harus teguh beriman kepada Tuhan Yesus, supaya iman kita tidak goyah. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Gampangnya begini, jangan lupa baca firman Tuhan. Amin saudara? Lihat kanan kiri, katakan jangan lupa baca firman Tuhan. Dan jangan lupa perkatakan. Amin. Ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau, apa saudara? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakan. Kita ada di tahun P. P berbicara tentang mulut. Karena itu perkatakan firman Tuhan, perkatakan yang baik dalam hidup kita. Perkatakan dalam hidup saudara, aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku dilindungi, aku disertai. Makanya gembala rayon kita mengajarkan kita memperkatakan seperti doa Yabes, perkatakan yang baik begitu. Kalau kita perkatakan yang tidak baik, maka yang tidak baik itu yang terjadi. Juga jaga perkataan kita, juga jaga jari-jari kita. Ya kan? Kalau mulut yang enggak ngomong, jarinya yang ngomong. Ada saudara, orang yang, saya nemuin. Nah, orang yang ngomongnya itu, apa ya namanya, terbata-bata, gagap mungkin seperti itu.
Tetapi kalau kita dia WA, itu bisa bergurau, bisa bercanda, bisa bisa ngomong itu panjang sekali. Kalau bisa nyusun skripsi itu, waduh, itu pintar itu kali. Tapi kalau ngomong, enggak, ya biasa aja seperti itu. Enggak begitu pintar lah dalam ngomong. Tapi kalau ngetik, pintar sekali. Karunia-Nya orang masing-masing berbeda. Berhati-hati di sini ya. Perkatakan firman Tuhan itu lebih baik daripada kita memperkatakan hal yang tidak baik sesuai dengan firman Tuhan ini. Perkatakan kitab Taurat Tuhan itu siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, dan supaya engkau akan berhasil dan beruntung. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang sama-sama dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Amsal 18 ayat 21. 1, 2, 3, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Mulutmu adalah harimaumu. Berhati-hati ya. Biar kita memasuki tahun 2024 kita perkatakan firman Tuhan, perkatakan yang baik, supaya itu terjadi atas kita semuanya. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jalani tahun 2024 ini, kita ke depan tahun 2024 dengan kita terus dalam penyertaan Tuhan, dengan kekuatan dan keteguhan hati, dan dengan perkatakan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selamat memasuki tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. The year to rise and shine. Terjadi atas kita semuanya, dalam nama Yesus. Tuhan berkati kita semua, berikan tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saya undang imam musik ke depan. Kita angkat pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku. Bisa lagi itu? Ku tak dapat jalan sendiri. Ada teksnya dari awal. Bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku, asinglah jalanku. Tuhanku berilah pertolonganmu, Tuhanku berilah pertolongan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dari awal katakan, bila ku jalan di lembah sunyi, bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku, rasa asinglah jalanku. Tuhanku berilah pertolonganmu, Tuhanku berilah pertolongan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat
dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Oralaba, sungguh kami bersyukur untuk tahun 2023 yang sudah kami lewati, yang sebentar lagi kami akan tinggalkan ya Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan menjalani hari-hari ke depan, menghadapi tahun politik dari bangsa ini, untuk memilih pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di pemerintahan pusat ya Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Oralaba, juga menjalani keadaan kami Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Sertai kami ya Tuhan, tuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu, supaya kami berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Urapi kami, tuntun kami anak-anak-Mu sekalian. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, Engkau yang menolong mereka satu persatu, pribadi ya Tuhan. Mereka yang masih sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka. Mereka yang kuliah, Tuhan berkati kuliah anak-anak-Mu. Mereka yang berumah tangga, berkati rumah tangga anak-anak-Mu. Mereka yang sedang membangun satu usaha, Tuhan berkati usaha mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka yang berusaha, Tuhan berkati. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati. Mereka yang sedang menunggu jawaban doa mereka, Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu ketika kami mengangkat tangan kami percaya Tuhan akan turun tangan melawat kami. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah, dahulu kemarin hari ini bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang senantiasa berharap bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Oralabaralaya sandana maralabaya sikaralabaralabaralaba. Berkasih-Mu terus melimpah-limpah atas kami Tuhan menjalani hari-hari ke depan ini. Pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga pelayanan kami Tuhan. GBI 3 Raksa ini biar kami terus bersama-sama maju, menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Makasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami kepada-Mu. Kami perlu Engkau senantiasa. Ku tak dapat Jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, dapat jalan sendiri. Haleluya. Terus Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan Yesus sampaikan pagi hari ini Tuhan dalam kehidupan kami. Kami katakan Tuhan kami gak mampu jalan sendiri. Sertai kami, tuntun kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Iya, oke. Salam Bapak Ibu Saudara. Iya, ini nggak terasa ya. Udah mau tinggal berapa jam lagi kita boleh tinggalkan tahun 2023.
Bapak Ibu Saudara udah banyak kue di rumah? Oke, yuk. Terima kasih Pak Sulis, gembala kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Diberkatilah pelayanan keluarga, kami pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih banyak buat gembala kita atau Pak Sulis. Terima kasih sekali lagi Pak Sulis. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali beribadah saat ini Saudara? Jangan malu-malu, boleh angkat tangan atau berdiri. Kami mau sambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah. Ada Bapak Ibu Saudara? Oke, iya ini udah mau tahun baru ya. Tinggal berapa jam lagi, mungkin ada keluarga, tetap harus kuat. Tolong diperhatikan ya, momen untuk tahun baru dan yang pertama ibadah tahun baru. Tanggal 1 Januari ibadah cuma 1 kali ya Bapak Ibu Saudara. Berapa kali? Jam berapa? Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, ini khusus, ini perjamuan kudus untuk kita melangkah di tahun yang baru supaya mengalami kemenangan. Amin. Iya, jam 10 cuman sekali ibadah. Jangan salah, nanti datang lagi pada kedua ya. Iya, yang kedua, tolong diperhatikan hari Rabu kita mulai aktif lagi ya. Untuk acara kita ada yang onsite, ada yang online, buat terobosan. Yang rindu, saya mau ke gereja, ayo ke gereja. Lebih baik sudah ketemu dengan Pak Gembala kita berdoa di sana, kita mau nangis, kita mau berseru kepada Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan dan mujizat pasti terjadi pada waktunya. Katakan amin. Yang ketiga, ibadah youth. Mana anak-anak youth? Haleluya. Jangan lupa hari Sabtu ya. Biasa jam 19 di tempat ini. Anak-anak youth tetap semangat. Amin anak-anak youth. Oke, yang berikutnya ibadah ke depan. Tanggal 7 kita ibadah raya kita 3 kali. Yang ibadah pertama, ibadah kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Doni Lubianto. Ibadah ketiga dilayani oleh Bapak Pendeta Pak Sayat Irmanto. Jam 19 ibadah ketiganya. Ibadah pertamanya jam 7:30 dan 9:30. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sudah memegang amplop, 2 amplop ya, diisi persembahan umum, persembahan misi, dan yang membawa persembahan persepuluhan boleh dibawa ke depan, dimasukkan ke tempat kotak yang sudah disediakan. Yuk kita berdoa dulu yuk buat persembahan yuk. Mari angkat persembahanmu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini. Di penghujung tahun ini, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tak dapat balas semua atas kebaikan pertolongan-Mu. Ini suatu kehormatan bagi kami. Diberkatilah terus tubuh jiwa roh kami, kuat sehat sempurna. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Pasti Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Terima kasih diberkati persembahan-Mu, persembahan misi, persembahan persepuluhan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memberikan sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah.
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat saudara, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan, keberuntungan dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih-Nya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai penuh dengan kemuliaan dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, umat Tuhan pemenang, sama-sama katakan selamat pagi.